Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang epistemologi komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat komunikasi. Filsafat artinya kajian wacana semua kenyataan kehidupan dan pemikiran insan secara kritis, serta dijabarkan dalam konsep yang mendasar. Sedangkan komunikasi merupakan proses penyampaian pesan. Menurut Kriyattono, filsafat komunikasi bisa didefinisikan sebagai kegiatan berpikir dan menyelidiki secara lebih mendalam, cermat, dan kritis terhadap proses komunikasi yang meliputi ontologinya, epistemologinya, juga aksiologinya, dan mencoba memperoleh jawaban yang tepat dengan terus menanyakan jawaban-jawaban buat memecahkan sebuah masalah atau problem pada proses komunikasi. Dari Profesor Onong U. Effendi, filsafat komunikasi merupakan suatu disiplin ilmu yang menyelidiki pemahaman secara metodologis, sistematis, analisis, kritis, tentang teori serta proses komunikasi yang meliputi segala dimensi berdasarkan bidangnya, sifatnya, tatanannya, tujuannya, kegunaannya, teknik, dan perannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa filsafat komunikasi merupakan perjuangan untuk menyelidiki teori serta proses komunikasi dari segala sudut pandang keilmuan. Yang selanjutnya, sejarah epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yakni epistem, yang berarti knowledge atau pengetahuan, dan logos, yang berarti penjelasan atau ilmu. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh James Frederick Ferrier tahun 1854 yang membuat dua cabang filsafat, yaitu epistemologi dan ontologi. Jadi, epistemologi adalah the theory of knowledge atau teori pengetahuan. Istilah secara etimologis, kata epistemologis dalam bahasa Inggris yaitu epistemologi, yang berarti bagian filsafat yang berhubungan dengan pengetahuan. Epistemologi merupakan suatu cabang utama filsafat yang khususnya mengkaji tentang teori ilmu pengetahuan. Dari segi sejarah, pembahasan filsafat merupakan induk utama ilmu pengetahuan. Atas dasar pokok filsafat inilah lahir cabang ilmu lain seperti matematika, logika, kedokteran, dan lain-lain. Kata epistemologi pertama kali muncul pada tahun 1847 dalam ulasan di New York Eclectic Magazine. Pertama kali digunakan sebagai terjemahan dari kata Wissenschaftlicher, seperti yang muncul dalam novel filosofis oleh penulis Jerman Jean Paul. Saya akan menjelaskan tentang refleksi epistemologi dalam komunikasi. Ilmu komunikasi sebagai ilmu yang menganut banyak ahli, sebagai ilmu yang bersifat interdisiplinar, yang menimbulkan banyak pandangan dalam berupaya dalam mengategorikan teori-teori komunikasi yang telah ada. Nah, terkait dengan Little John, genre teori komunikasi itu menurutnya ada 5. Yang pertama, genre struktural and fungsional. Genre ini adalah genre yang menyatakan struktur-struktur sosial merupakan suatu yang nyata dan dapat diobservasi secara objektif, di mana dalam teori ini menggunakan bahasa sebagai alat penyampaian makna pada orang lain. Berikutnya yaitu genre kognitif dan behavioral. Kognitif dan perilaku individu dan psikologi menjadi sumber perhatian utama dalam teori-teori. Sebagaimana dalam teori ini akan mengarahkan cara-cara orang mengevaluasi aspek-aspek besar, seperti misalnya kredibilitas,
organisasi dan argumentasi, serta memprediksi jenis-jenis informasi yang berdampak pada bagaimana orang itu berpikir. Berikutnya yaitu genre interaksionis. Nah, teori ini menggunakan kehidupan sosial sebagai suatu proses interaksi, komunikasi yang merupakan sarana kita belajar berperilaku, di mana komunikasi ini dapat dipahami sebagai perekat masyarakat. Yang barang tentu masyarakat tidak akan dapat komunikasi. Struktur-struktur sosial yang diciptakan dan ditopang melalui interaksi pemikiran metateoritik ini menekankan pada bagaimana bahasa yang dipakai untuk menciptakan struktur-struktur sosial dan bagaimana bahasa dan sistem-sistem simbol yang lain direproduksi, dipelihara, dan dirubah. Yang berikutnya yaitu genre interpretif. Genre interpretif ini menjelaskan proses di mana pemahaman terjadi dan membuat perbedaan yang jelas antara understanding dengan penjelasan ilmiah. Tujuannya interpretasi bukan menemukan hukum-hukum yang mengatur kejadian-kejadian, tetapi mengungkapkan cara-cara orang dalam memahami pengalaman mereka sendiri. Nah, teori-teori ini menekankan bahasa sebagai pusat pengalaman dan meyakini bahasa akan menciptakan dunia makna di mana orang berada dan melalui mana semua pengalaman itu dipahami. Yang kelima yaitu genre kritikal. Genre ini memfokuskan pada isu-isu tentang ketidaksetaraan dan penindasan. Teoritisnya tidak hanya memerlukan observasi, tapi juga memberikan kritik. Banyak teoritisi kritikal yang memberi perhatian pada konflik kepentingan dalam masyarakat dan cara-cara komunikasi ini mengekalkan dominasi satu kelompok terhadap komunikasi kelompok secara kritis, interaksi, ilmu komunikasi, dan teori komunikasi Littlejohn. Berikutnya yaitu fenomena komunikasi. Dalam fenomena komunikasi ini merupakan salah satu dari fenomena yang menyangkut hubungan antar manusia dalam konteks kehidupan sosialnya. Sebagai salah satu fenomena ini, dari segi filosofis ilmu, fenomena mempunyai komunikasi yang menjadi objek materi
Objek kajian ilmu komunikasi merupakan objek material atau pokok soal atau bidang kajian suatu ilmu. Pokok soal ini disusun secara sistematis dengan metode ilmiah tertentu sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Susunan sistematis inilah yang disebut pengetahuan. Pokok soal ini menurut Delian G dapat berupa hal fisik seperti pertahanan tumbuh-tumbuhan, hal-hal abstrak seperti bilangan atau pola-pola pikir, aktivitas sosial manusia seperti interaksi sosial maupun realitas sosial lainnya. Objek formal ada bagian yang tumpang tindih. Ada ilmu mungkin tidak tuntas mengupas segala objek materialnya. Perlu ada suatu hal atau aspek lain untuk melengkapi pembicaraan tentang pokok soal yang belum dapat dituntaskan suatu ilmu. Titik pusat minat, focus of interest, sikap pikiran, attitude of mind, dan objek formal. Satu objek material dapat dikaji dari berbagai perspektif yang disebut objek formal yang melahirkan bidang-bidang ilmu yang berbeda. Fungsi objek formal mengkaji aspek-aspek yang belum dapat dijelaskan oleh suatu lain yang mempunyai kesamaan sosial. Menurut Santoso, objek formal diperlukan demi penjelasan pemisahan ilmu satu dengan lainnya, maka objek formalnya berbeda-beda. Objek material berupa organisasi, contohnya objek formal struktur fungsional sosiologi, proses informasi, dan discussion making. Objek formal sama dengan telaah khas ilmu, membedakan fokus bahasan ilmu yang satu dengan lainnya. Satu objek material dapat dikaji dari berbagai perspektif yang melahirkan bidang-bidang ilmu. Pandangan khas masing-masing ilmu tentang gejala kebenaran telaah tersebut sangat dipengaruhi norma-norma dan ukuran masyarakat itu. Dengan demikian, setiap filsafat ilmu akan memperlihatkan filsafat masyarakat tempat ilmu tersebut mengabdi. Teori yang sama akan berbeda aplikasinya dalam sistem masyarakat yang berbeda. Jadi, pemikiran filsafat pada sebuah ilmu dapat berbeda meskipun ilmunya sama, tergantung filsafat negara tempat ilmu itu berkembang. Objek formal ini sama dengan esensi dan filsafat umum. Filsafat ilmu, objek formal ilmu komunikasi, segala produksi, proses, dan pengaruh dan sistem tanda dalam kehidupan manusia. Fenomena komunikasi, pernyataan antar manusia. Tujuan komunikasi. Setelah mengetahui apa itu pengertian komunikasi, selanjutnya kita perlu mengetahui tujuan komunikasi. Secara singkat, tujuan komunikasi adalah untuk menciptakan kesepahaman di antara kedua belah pihak. Namun, masih ada sejumlah tujuan komunikasi yang perlu diketahui. Yang pertama, agar hal yang disampaikan dapat dipahami dengan cukup baik, dengan adanya definisi komunikasi di atas, maka akan menghindarkan diri dari kesalahpahaman. Yang kedua, agar mampu memahami maksud kata orang lain. Dan yang ketiga, agar ide, gagasan maupun pemikiran pribadi dapat diterima orang lain, terutama dalam acara rapat tertentu. Dan yang terakhir, penggerak orang lain untuk mengerjakan sesuatu, misalnya kegiatan kerja bakti, sosialisasi, dan sebagainya. Komunikasi. Selain tujuan, fungsi komunikasi juga dapat memberikan manfaat yang baik. Adapun fungsi komunikasi diantaranya adalah seperti berikut. Yang pertama, untuk menyampaikan informasi sebagai penyampai pendapat agar dapat diterima oleh masyarakat luas atau yang berkaitan. Sebagai bentuk interaksi dengan orang lain. Dan keempat, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan akan sesuatu hal. Jadi melalui komunikasi nantinya akan terjadi transfer ilmu antara pihak satu dengan pihak lainnya.
Dan yang terakhir, mengisi waktu luang, misalnya dengan berbicara melalui telepon, chatting, media sosial, video call, dan lain sebagainya. Sebagai cara untuk mendukung dan mempengaruhi orang lain, biasanya komunikasi semacam ini banyak mengandung unsur-unsur persuasif. Paradigma dan teori komunikasi dalam masyarakat intelektual banyak digunakan bermacam-macam paradigma dalam memahami ilmu pengetahuan ilmiah, seperti adversial paradig dalam memahami ilmu hukum, judgmental paradigma dalam memahami ilmu olahraga, religious paradig dalam memahami kehidupan beragama, dan sebagainya. Paradigma komunikasi dibentuk oleh sarjana yang awalnya belum mempelajari teori komunikasi. Dalam masyarakat intelektual banyak digunakan bermacam-macam paradigma dalam memahami ilmu pengetahuan ilmiah, seperti adversial paradig dalam memahami ilmu hukum, judgmental paradig dalam memahami ilmu olahraga, religious paradig dalam memahami kehidupan beragama, dan sebagainya. Buku ini membahas wacana kalangan intelektual terhadap plus minus paradig penelitian komunikasi, kemudian secara serius mempelajari komunikasi secara kritis. Menurut perspektif komunikasi dalam teori efek komunikasi masa terdapat beberapa macam sebagai berikut. Yang pertama adalah stimulus respon, yang kedua komunikasi dua tahap, yang ketiga difusi inovasi, yang keempat teori agenda setting, yang kelima teori dependensi efek komunikasi massa, yang terakhir adalah spiral of silence. Paradigma dalam teori komunikasi terbagi menjadi tiga, yaitu paradigma klasik yang menempatkan ilmu komunikasi sebagai metode yang terorganisir, paradigma konstruktivisme, paradigma yang menganggap bahwa kebenaran suatu realitas sosial, dan yang ketiga paradigma aktif, yaitu pembelajaran aktif secara ringkas. Sekian video dan materi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.